Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, turut berdampak pada transportasi di perairan Sungai Mentaya. Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Sampit mengimbau seluruh nahkoda kapal untuk waspada karena jarak pandang terbatas. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sampit tidak hanya berdampak pada arus transportasi di daratan namun juga wilayah perairan. Seperti yang tampak pada Rabu 4 Oktober pagi, di mana Sungai Mentaya diselimuti kabut asap tebal. Tebalnya kabut asap membuat terbatasnya jarak pandang di alur perairan Sungai Mentaya. Hal ini tentunya membahayakan bagi kapal yang melintas, baik itu kapal kecil maupun besar. Untuk itu, KSOP kelas 3 Sampit mengimbau kepada seluruh nakhoda kapal yang melintasi alur Sungai Mentaya untuk lebih waspada terhadap pekatnya kabut asap yang terjadi. KSOP Sampit juga mengeluarkan notice to mariner atau berita pelayaran kepada seluruh nakhoda kapal, penumpang niaga hingga penyeberangan dan juga nelayan, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat terbatasnya jarak pandang karena tertutup kabut asap dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. KSOP Sampit juga rutin melakukan patroli di perairan Sungai Mentaya, sekaligus untuk memberikan himbauan secara langsung kepada seluruh pengguna alur Sungai Mentaya. Kami melaporkan kepada Bapak PLT Dirjen Perhubungan Laut terkait situasi dan kondisi di Pelabuhan Sampit, dan juga melaporkan kepada Direktur Navigasi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk membuat NTM atau Notice to Marine kepada kapal-kapal yang ada di pelabuhan wilayah kerja DLKA DLKP KSOP kelas 3 Sampit untuk lebih mewaspadai dan berhati-hati terkait dampak ataupun adanya kabut asap yang ada di Sampit. Begitu juga dengan kapal patroli kami juga memberikan informasi dan himbauan tentang kewaspadaan bahaya kabut asap yang sedang terjadi pada saat ini. Teman-teman para pengguna jasa sudah bisa memahami situasi kondisi yang ada di Sampit. Mungkin nantinya mereka bisa melihat pada saat-saat tertentu yang memang layak untuk melakukan sebuah pelayaran, barulah mereka akan melakukan kegiatan. Kabut asap yang menyelimuti kota Sampit termasuk perairan Sungai Mentaya biasanya mulai menebal sejak dini hari hingga pagi hari. Memasuki siang hari, kabut asap berangsur menipis seiring dengan mulai teriknya sinar matahari dan kuatnya hembusan angin. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pekan Raya Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur berlangsung meriah diikuti 135 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan di kawasan Stadion 29 November Sampit ini berlangsung selama 10 hari, dari tanggal 4 hingga 13 Oktober mendatang. Hari pertama dibukanya Pekan Raya Sampit di lapangan mini Stadion 29 November Sampit pada Rabu malam tampak dipadati oleh ribuan warga yang berdatangan untuk menghadiri kegiatan tersebut. Pekan Raya Sampit digelar dengan tajuk pameran produk unggulan pertanian dan bazar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ketua Panitia Pelaksana Rahmat Nur mengatakan, selain diikuti oleh pelaku usaha pertanian dari 17 kecamatan di Kota Waringin Timur, kegiatan ini juga diikuti oleh 135 pelaku UMKM mulai dari bidang kuliner, pakaian, aksesoris, mainan, perabot rumah tangga, dan lainnya. Selain itu juga terdapat sejumlah wahana permainan anak-anak hingga orang dewasa. Pelaku UMKM yang ikut meramaikan kegiatan ini tidak hanya berasal dari Kabupaten Kota Waringin Timur, namun juga ada yang datang dari luar daerah di Kalimantan Tengah, termasuk juga dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan pada hari ini kita selenggarakan selama 10 hari, dimulai dari tanggal 4 Oktober sampai tanggal 13 Oktober tahun 2023.
kita juga ada mengadakan pasar malam, pasar rakyat, bazar UMKM, pasar kuliner, dan juga ada wahana permainan yang mana ini bertujuan untuk menghibur masyarakat Kabupaten Kota Timur. Di acara Pekan Raya Sampit di tahun 2023 ini kita ingin bersama-sama masyarakat Kotim gitu, khususnya bagaimana kita menggali, meningkatkan ekonomi kreatif UMKM ini kita tumbuhkan kembali. Syukur-syukur alhamdulillah mudah-mudahan UMKM kita di Kotim ini menjadi barometer pilot project, dan memang ini konsep yang kita usung di Pekan Raya Sampit ini sedikit agak berbeda seperti itu. Karena kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kita ingin memunculkan UMKM yang ada di 17 kecamatan ini seperti itu. Terselenggaranya kegiatan Pekan Raya Sampit disambut baik oleh pemerintah daerah setempat. Asisten 1 Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Rihel, menyebut Pekan Raya Sampit sebagai sarana dalam mempromosikan produk-produk lokal UMKM setempat, sehingga diharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan rutin dalam setiap tahunnya. Kegiatan ini pemerintah daerah sangat mendukung tentunya dengan kegiatan ini untuk memperkenalkan produk-produk yang ada, baik untuk lokal maupun keluar daerah. Dengan adanya ini, jadi kita ada punya ciri khas tersendiri. Dan kegiatan ini juga mudah-mudahan bisa berlangsung tiap tahun karena dampaknya nanti juga sangat banyak. Pertama, aktivitas masyarakat termasuk UMKM juga nanti usahanya juga bisa berjalan. Kemudian dengan seperti ini juga komunikasi jaringan yang ada bisa mereka bangun. Di samping itu juga mereka bisa mandiri memperkenalkan produknya lewat Facebook, IG ataupun yang lainnya. Tapi paling tidak seperti ini untuk membuka wawasan bagi mereka. Karena dengan adanya seperti ini tentunya ada interaksi antar warga masyarakat pun yang biasa tidak tahu menjadi tahu. Yang juga produk-produk yang ada yang tidak dikenal menjadi dikenal. Pekan Raya Sampit juga dimeriahkan dengan hiburan musik, termasuk berbagai kegiatan lomba seperti lomba tari serta peragaan busana dan lain sebagainya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pekan Raya Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur resmi dibuka pada Rabu 5 Oktober malam. Digelar dengan menggandeng pelaku usaha pertanian, kegiatan ini sekaligus menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan pertanian yang ada di 17 kecamatan di Kota Waringin Timur. Pekan Raya Sampit digelar di lapangan Stadion Mini 29 November Sampit. Kegiatan bertajuk pameran produk unggulan pertanian dan bazar UMKM ini dibuka secara resmi pada Rabu malam oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Rihel. Pekan Raya Sampit digelar dengan konsep berbeda dari kegiatan serupa yang sebelumnya pernah digelar. Bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat, kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng pelaku usaha pertanian yang ada. Sejumlah hasil pertanian dari 17 kecamatan di Kota Waringin Timur dipamerkan dalam Pekan Raya Sampit, termasuk produk-produk olahan dari hasil pertanian yang ada. Hal ini sebagai upaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas terhadap produk-produk unggulan pertanian yang ada di daerah setempat. Kegiatan ini tentunya mendapat respon positif dari para pelaku usaha pertanian di Kota Waringin Timur, sebab melalui Pekan Raya Sampit, petani bisa mempromosikan produk-produk hasil pertanian mereka secara langsung kepada masyarakat pengunjung Pekan Raya Sampit. Pembukaan Pekan Raya Sampit di tahun 2023, pameran produk unggulan pertanian dan bazar UMKM, yang mana konsep yang kita usungnya adalah kita ingin mengangkat dan menggali produk-produk UMKM yang mana ada di 17 kecamatan. Kita hadirkan melalui kolaborasi kerjasama dengan pemerintah daerah, yaitu melalui Dinas Pertanian. Jadi kami ingin mencoba menggali potensi-potensi UMKM yang ada di daerah masing-masing. Kegiatannya cukup bagus saja Mas, karena apa? Karena di daerah kita itu perlu apa ya istilahnya produk yang harus dipamerkan ke masyarakat sehingga masyarakat itu mereka bisa menikmati hasil pertaniannya. Mudah-mudahan itu jadi ajang promosi untuk tiap tahunnya harus diadakan seperti itu sehingga petani kita bisa semangat.
Kepala Dinas Pertanian Kota Waringin Timur, Sepnita menyebut, melalui kegiatan yang banyak dihadiri oleh kalangan usia muda ini, diharapkan dapat memacu semangat mereka untuk dapat menjalankan usaha di bidang pertanian. Sebab bidang pertanian merupakan salah satu sektor usaha yang tidak pernah mati. Mitra-mitra kerja kita, baik itu produsen benih, produsen pupuk, dan sarana produksi lainnya. Sehingga petani ataupun masyarakat itu bisa tahu produk-produk apa saja yang ada di pertanian. Kita berharap kaum milenial ataupun yang di bawah 24 tahun, kalau milenial kan 24-40 tahun. Nah itu mereka ketertarikan terhadap bidang pertanian itu kita harapkan sangat besar, karena bidang pertanian itu adalah bidang yang tidak pernah mati, dia terus tumbuh dan berkembang, dan kita harapkan ini menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Pekan Raya Sampit yang berlangsung selama 10 hari hingga 13 Oktober mendatang ini juga diikuti oleh ratusan pelaku usaha lainnya, baik usaha kuliner, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lainnya, termasuk juga sejumlah wahana permainan dan hiburan adu ketangkasan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau DPW Anies Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang, Rabu 4 Oktober 2023. Kegiatan sosialisasi dan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau DPD Anies Kabupaten Kota Waringin Timur ini dihadiri dengan antusias para pendukung dan simpatisan bagi pasangan Amin di Sampit, Rabu pagi kemarin. Menurut Ketua Koordinator Presidium DPW Anies Provinsi Kalimantan Tengah Syahrin Daulay, saat menggelar sosialisasi sekaligus pembentukan pengurus DPD Anies Kabupaten Kota Waringin Timur, menyatakan optimis bahwa Kotim akan menjadi lumbung suara besar bagi pasangan Amin di pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 mendatang. Syahrin menyatakan, dengan terbentuknya kepengurusan DPD Anies di Kabupaten Kota Waringin Timur ini tentunya bertujuan guna memenangkan pasangan Amin agar mampu mendulang suara sebesar 80% di Kabupaten Kotim yang merupakan wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak di Kalimantan Tengah. Ya, kita sangat positif Pak gitu. Sangat positif dengan prestasinya Pak Anies, dengan rekam jejaknya Pak Anies, dan orangnya sangat santun dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita perhatikan bagaimana visi misinya gitu. Jadi rekam jejak yang sangat bagus, orangnya yang sangat santun, dan juga bagaimana program dan visi misinya itu kami sangat yakin bahwa mayoritas bukan hanya Kota Waringin Timur gitu, tapi karena dibicara di Kota Waringin Timur, kami kira sekitar 80% nanti pemilih Kota Waringin Timur itu akan memilih Pak Anies. Sementara itu, menurut Ketua terpilih DPD Anies Kabupaten Kota Waringin Timur Sugianur menyatakan antusias relawan Anies di sejumlah kecamatan sangat tinggi dan mereka meminta untuk segera melaksanakan deklarasi pembentukan DPC Anies di seluruh kecamatan di Kota Waringin Timur. Kami insya Allah optimis kita karena melihat antusias baik di media sosial ya maupun di masyarakat. Saya sudah berkomunikasi dan ada beberapa kecamatan ini siap mendukung dengan kegiatan kita untuk memenangkan
Pak Anies Baswedan ini. Pak, kemungkinan Pak Anies nanti hadir di Kotim di Sampit, Pak, gimana Pak? Ya, kita berharap masyarakat Kotim pun mendambakan kehadiran Anies itu di Kotim. Ya, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama beliau nanti di Kota Waringin Timur. Sugianur juga berupaya akan mendatangkan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Gus Muhaimin untuk berhadir dan melaksanakan kunjungan ke Kota Sampit, sekaligus bersilaturahmi dengan para pendukung Amin di wilayah ini. Normansa, Hayat TV. Bupati Halikinur menyebut upaya ratusan warga Sampit dengan melaksanakan sholat istisqa merupakan upaya terakhir untuk meminta diturunkan hujan di tengah semakin maraknya kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah ini. Selasa 3 Oktober 2023. Sholat istisqa ini digelar di halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Polres Kota Waringin Timur. Bertindak sebagai imam sekaligus khatib adalah Ustadz Malik Ashari. Sholat guna memohon untuk diturunkan hujan tersebut mengingat maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur sejak 3 bulan terakhir. Akibatnya, kabut asap yang cukup pekat kerap menyelimuti Kota Sampit saat pagi hari. Tidak hanya itu, musim kemarau yang terjadi menyebabkan bencana kekeringan. Kendala ini terutama dirasakan petugas gabungan yang kesulitan memadamkan karhutla lantaran sulitnya memperoleh air di lahan gambut. Menurut Bupati Kota Waringin Timur Halikinur, sholat istisqa ini adalah ikhtiar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan yang menjadi berkah, agar kebakaran lahan dan kabut asap serta kekeringan bisa segera berakhir. Ya, jadi kita tahu pada saat ini kita mengalami musim kemarau yang walaupun cukup pendek tapi karena cukup panas akibat dari El Nino ya, sehingga berpengaruh sekali terhadap kondisi alam kita, dan ternyata saat ini banyak sekali muncul hotspot, banyak sekali kebakaran lahan maupun hutan. Dan kita sudah berusaha maksimal selaku manusia, selaku insan, tapi ternyata kita tidak mampu. Sehingga ini juga kita hari ini kita melaksanakan bersama masyarakat. Saya terima kasih Pak Kapolres juga memfasilitasi ini untuk melakukan sholat istisqa, memohon ampun, memohon ridha kepada Allah dan memohon hujan yang sebanyak-banyaknya, sehingga harapan kita dengan kita berdoa dengan sungguh-sungguh Allah menijabah itu sehingga diberikan hujan. Karena tidak ada bencana apapun, manusia tidak punya kemampuan kecuali Allah yang seperti api ini tidak akan mungkin kita memadamkannya, apalagi daerah kita daerah gambut. Halikinur mengungkapkan, ini salah satu upaya sebagai umat Islam untuk senantiasa berdoa kepada Sang Pencipta, seraya berharap umat agama lainnya turut berdoa sesuai tata cara agama masing-masing. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, untuk memperingati World Contraception Day 2023, Dinas P3AP2KB Kota Waringin Timur melaksanakan pelayanan keluarga berencana operasi wanita yang diselenggarakan secara gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam rangka momentum Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2023 bertempat di lantai 4 RSUD Dr. Murjani Sampit, Rabu 4 Oktober 2023, pemerintah Kota Waringin Timur melalui Dinas P3AP2KB Kota Waringin Timur melaksanakan pelayanan keluarga berencana operasi wanita atau MOW yang diselenggarakan secara gratis. Dalam kegiatan ini dihadiri Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rihel SOS, didampingi oleh Kepala Dinas P3AP2KB Kota Waringin Timur, Haji Imam Subekti SPT, turut hadir pada acara tersebut.
Nah, dari 13 sebenarnya jumlahnya, dari 13 itu hanya yang memenuhi syarat ada 11. Jadi pemasangan untuk hari ini di rumah sakit karena memang khusus tuh operasi sifatnya. Jadi memang bisa dipasang di rumah sakit. Jadi tidak bisa kita pemasangan yang ada di kayak di bidan. Kalau bidan kan kalau di bidan itu kan hanya kontrasepsi biasa. Nah, kalau MOW ini tidak, dia harus ada operasi, tindakan besar lah sifatnya dan harus dilaksanakan oleh dokter yang spesialis lah di bidang itu. Jadi tidak bisa sembarangan dokter yang untuk operasi itu. Pak, ini kuotanya dibatasi? Rihel menerangkan ada 13 akseptor MOW yang mendaftar namun yang memenuhi syarat hanya 11 orang. Adapun sebelum dilakukan metode kontrasepsi MOW, para peserta KB gratis ini terlebih dahulu melakukan pengecekan kesehatan dan langsung ditangani oleh dokter spesialis. Sementara itu, Ketua Pokja Adverin Kantor BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Dison Adib SH yang juga hadir mengungkapkan bahwa pelaksanaan MOW di RSUD Dr. Murjani ini berjalan lancar dan sukses. Sampaikan terima kasih karena pelaksanaan MOW ini dilakukan secara sukses untuk Kota Waringin Timur dan juga saya kira untuk Kalimantan Tengah yang pertama kali telah dilakukan sebanyak 11. Dirinya juga mengapresiasi Dinas P3AP 2KB Kota Waringin Timur atas terlaksananya KB MOW gratis ini sebagai satu-satunya di Kalimantan Tengah. Dison juga berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan oleh kabupaten lainnya di wilayah kerja BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Pelayanan keluarga berencana operasi wanita bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan ibu terutama dalam mencegah kehamilan tidak diinginkan, menjarangkan jarak kehamilan dan mengurangi resiko kematian bayi. Tim Liputan, Hayat TV. Sukses untuk Kota Waringin Timur, berencana itu keren. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.